Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Ini Aku, Utuslah Aku. Mari kita baca Yesaya 6 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada barang yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Amin. Saudara sekalian, 28 abad yang lalu, Yesaya lahir di rumah Amos di kota Sion, Israel. Pada waktu dia bertumbuh menjadi dewasa, dia mulai menyadari keadaan dunia dengan segala persoalannya. Kerajaan Asyur mengancam Israel. Nama raja-raja mereka seperti Tiglat-Pileser III, Salmaneser, Sargon, dan Sanherib adalah nama yang menakutkan bagi orang-orang Israel. Padahal ketika itu Israel mengalami kemunduran secara moral. Mereka menyembah berhala. Dan yang parah adalah Raja Uzia yang memerintah 52 tahun. Satu masa yang panjang dalam pemerintahan yang memberikan kestabilan politik bagi Israel. Raja Uzia mati. Peristiwa ini adalah peristiwa yang menyedihkan. Masa ini adalah masa kehilangan. Sehingga seperti orang Israel yang lain, Yesaya pun menangisi kematian Raja Uzia. Dia kemudian pergi ke rumah Tuhan, mencari ketenangan di dalam doa. Dan di sanalah dia bertemu dengan Tuhan. Saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa Allah punya rencana yang luar biasa dan akan memakai hambanya Yesaya untuk membawa pemulihan bagi Israel. Tetapi sebelum hal itu terjadi, ada 3 karya besar Allah yang harus Yesaya alami, yang juga kita harus alami sebagai orang-orang percaya. Karya yang pertama, sebelum Tuhan memakai kita adalah penebusan. Di ayat 1 dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku berjumpa dengan Tuhan. Dalam masa-masa kehilangan, dalam masa-masa duka, seringkali kita mengalami perjumpaan dengan Allah Sang Pencipta. Seringkali Allah mengizinkan situasi sulit supaya kita memandang ke atas kepada Tuhan. Dan seringkali pengalaman pahit merupakan alat yang ampuh untuk membuat kita tersungkur dan berpaling kepada Dia. Mungkin pengalaman yang menyakitkan itu berupa penyakit yang berkepanjangan, kerugian besar di dalam usaha pekerjaan kita. Bahkan kematian seseorang yang sangat kita cintai. Dan pada saat semacam itulah kita mulai lebih peka tentang keberadaan diri. Dan Allah menjadi lebih nyata dan berarti dalam kehidupan kita. Memang benar kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kehadirannya. Saya pernah diminta untuk melayani sebuah persekutuan di sebuah perusahaan di Jakarta. Dan waktu saya datang pagi hari itu saya tanya, Pak, ini persekutuan seminggu sekali atau sebulan sekali? Pemiliknya sendiri yang hadir berkata, setiap hari, Pak. Hah? Setiap hari? Luar biasa, bahkan gereja pun tidak bikin ibadah setiap hari, saya bilang. Kok bisa? Lalu dia bilang, dulu saya ini memang mengelola perusahaan tapi lupa Tuhan, lupa ibadah. Nggak ada persekutuan doa semacam ini. Sampai satu mitra bisnis saya melakukan jurus ciao, ya. Uangnya dimakan semuanya lalu kabur ke luar negeri.
Dia mengalami kondisi yang sangat terpuruk. Sehingga kemudian dia mulai merintis lagi dari bawah. Dan sejak itu dia bilang, saya mengandalkan Tuhan. Karenanya setiap pagi sebelum dimulai pekerjaan, ada waktu singkat, setengah jam kira-kira, untuk berdoa bersama. Mendengarkan renungan firman Tuhan. Karena tanpa mengandalkan Tuhan semuanya akan ambruk. Saudara, kapan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ketika dia mengalami kerugian semacam itu. Nah, saat-saat kondisi kita kurang baik tampaknya, seringkali kita pikir, oh Tuhan telah meninggalkan saya. Tetapi sebetulnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Dia disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi justru seringkali kitalah yang lari menjauh daripada Tuhan. Seperti suami istri yang duduk di sebuah mobil, lalu ketika suaminya nyetir, istrinya ngomel. Mas, dulu kamu sayang banget sama saya. Kalau duduk di mobil pun, aduh kita rasanya dekat, berdempet-dempetan. Sekarang kau duduk jauh di sana, aku duduk jauh di sini. Kenapa mas? Kamu tidak sayang lagi? Suaminya bilang, loh saya dari dulu kalau nyetir itu di belakang setir. Gak pernah mepet-mepet ke kamu begini kan bisa nabrak nanti. Kamu yang duduknya terlalu jauh dari saya. Terlalu dekat dengan pintu mobil. Sebentar lagi jatuh tuh ke aspal. Ayo dong mendekat. Maka kemesraan ini tak akan cepat berlalu. Saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tapi seringkali kita yang menjauh daripada Tuhan. Sehingga ketika pergumulan-pergumulan itu kita alami, kita mulai sadar dan mulai mendekat kepada Dia. Pergumulan seringkali memiliki sisi positif. Kesulitan hidup tidak selamanya negatif. Dalam Mazmur 119 ayat 67 pemazmur berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, tertindas itu tidak nyaman. Tapi ketika kita menyimpang dan Tuhan menyadarkan kita supaya kita jalan lurus. Bukankah penindasan atau kesulitan itu memiliki makna yang baik di dalam kehidupan kita? Seperti beberapa tukang bangunan yang sedang membangun di lantai atas. Dan ketika ada seorang yang di atas itu minta tolong dilemparkan salah satu alat ke atas. Dia teriak-teriak, tapi karena mungkin situasinya rame, temannya yang di bawah tidak mendengar. Maka kemudian dia ambil uang dari kantongnya. Dia lihat ada uang 500 perak, dia lempar koin itu. Kena ke dekat temannya. Temannya pikir, ada duit dari mana? Katanya dia ambil. Teman di atas ambil lagi uang 1.000. Maksudnya supaya temannya yang di bawah itu lihat kalau ada orang yang lempar dari atas. Ternyata temannya ini tetap melihat yang di bawah. Lumayan dapat 1.000. Nanti waktu istirahat siang saya bisa belikan tahu katanya. Yang atas kesel saudara. Dia ambil batu adukan, semen. Lalu dia putar-putar, sudah agak kering, dia lempar pas ke kepalanya. Peletak begitu. Marah yang di bawah. Kurang ajar ya, kamu lempar saya. Yang di atas bilang, ini lemparanku yang ketiga. 2 kali aku lempar pakai duit, tapi kamu nggak noleh ke atas. Kenapa yang ketiga kamu baru noleh ke atas? Lah soalnya tadi enak dapat duit, sekarang sakit. Makanya aku noleh ke atas. Kadang-kadang Tuhan menghujani kita dengan berkat. Kita tidak menengadahkan mata hati kita kepada Dia. Tapi justru kesulitan yang seringkali membuat hati yang kaku, hati yang beku, hati yang egois ini mulai memandang kepada Allah. Saudara, ada banyak orang tidak tahu berterima kasih, lupa sumber berkat sampai persoalan menimpa. Itu sebabnya ketika ayat tadi berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia aku melihat Tuhan. Itu berarti bagi kita dalam tahun usahaku bangkrut. Atau dalam tahun pacarku digayat orang. Dalam tahun aku mengalami sakit penyakit. Aku bertemu dengan Tuhan.
Bukankah hal yang sangat penting sebelum hidup kita dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain? Kita sendiri mengalami Tuhan, mengalami kelahiran baru, mengalami penebusan dosa oleh karya Kristus. Karena itu, bukalah hatimu, izinkan Tuhan pertama-tama berurusan dengan kehidupan kita dan membuat kita menjadi orang yang mengenal Dia. Yang kedua, yang kita juga harus alami seperti Yesaya, bukan hanya penebusan tapi juga pengudusan. Di ayat 2-4 tadi dikatakan para serafim memuji Tuhan. Ya, serafim adalah malaikat yang menyala. Dan mereka berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Ambang bait Allah bergetar, dan saya yakin hati Yesaya pun bergetar. Sehingga di ayat 5 dia berkata, celaka aku binasa, aku najis bibir. Seringkali kita membandingkan diri kita sama orang lain dan menganggap diri kita lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Tapi kalau kita melihat Tuhan, kita sadar betapa kotor najisnya kita dibandingkan dengan kesempurnaan Allah. Satu kali ada 3 orang Afrika yang selalu bertengkar, ingin disebut sebagai orang Afrika yang kulitnya paling putih. Lah bayangkan saudara, ini kan orang hitam tapi rasa diri putih. Yang pertama bilang, saya paling putih karena tiap hari saya pakai bedak putih. Yang kedua bilang, saya paling putih karena tiap hari saya jarang keluar rumah. Yang ketiga bilang, saya paling putih karena tiap hari saya sabuni seluruh badan saya pakai sabun putih supaya tampak lebih putih. Ribut terus saudara. Sampai satu kali ketiganya berada di tepi pantai dan melihat ada sebuah kapal besar yang merapat dan turunlah serombongan orang-orang berkulit putih dari Eropa. Dan ketika pertama kali mereka melihat orang kulit putih dari Eropa ini, kagetlah ketiga orang ini. Dan serempak mereka berkata, oh betapa hitamnya aku. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir bahwa diri kita paling baik dibandingkan dengan orang lain. Lumayan saya cuma nyolong, dia rampok. Waduh saudara, ini adalah membandingkan diri dengan orang lain dan merasa diri lebih baik. Tapi bila kita melihat kemuliaan Allah, kita sadar diri kita yang najis. Dan kita harus bertobat. Mengapa Allah menyatakan diri kepada Yesaya? Karena Allah ingin memakai Yesaya. Tetapi sebelum Allah memakainya, Allah harus membentuk wataknya terlebih dahulu. Sebab sebelum Israel bertobat, Yesaya harus bertobat dulu. Sebelum Israel berubah, Yesaya yang harus berubah terlebih dahulu. Saudara, mengapa keluarga kita seringkali tidak berubah? Mengapa teman-teman kita tidak mau ke gereja? Padahal kita sudah sering mengundang mereka datang. Itu seringkali juga disebabkan karena mungkin mereka melihat ada sifat buruk dalam hidup kita. Iri hati, dendam, marah, malas, kasar, menggosip, tidak jujur. Sehingga mereka malas buat apa mereka percaya kepada Tuhan. Disinilah kita perlu mengalami proses pengudusan. Karena Kristen itu berarti Kristus di dalam saya. Sifat kita harus indah seperti sifatnya Kristus. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita bukan hanya punya karunia yang banyak, tapi punya karakter yang baik, yang serupa seperti Kristus. Lucifer itu karunianya luar biasa, bahkan dia menjadi pemimpin paduan suara sorga. Suaranya pasti bagus. Kalau dia jalan, suara musik itu terdengar luar biasa. Tapi karena dia tidak punya karakter seperti Kristus, maka dia menjadi iblis, musuh Allah yang paling utama. Nah, karenanya kita harus sadar, kita harus berubah, sifat-sifat yang buruk harus dibuang keluar. Baru orang lain akan berubah karena melihat perubahan dalam diri kita. Ada seorang sufi yang bernama Bayazid, pada waktu muda dia pernah berdoa begini, Tuhan, ubahlah dunia melalui hidupku. Setelah dia lebih dewasa, dia sadar dunia tidak berubah. Dia mengubah doanya. Tuhan, ubahlah keluargaku melalui diriku. Tapi semakin dia tua, dia baru sadar bahwa dunia bahkan keluarganya tidak berubah. Sehingga setelah dia lebih bijaksana, dia berkata, Tuhan, ubahlah diriku sendiri. Kalau kita yang berubah, ada kemungkinan lingkungan kita bisa berubah. Sebelum Israel bertobat, Yesaya yang mau dipakai oleh Tuhan sebagai utusannya
harus bertobat terlebih dahulu. Ada seorang istri mengeluh kepada pendeta. Dia bilang, "Pak Pendeta, tolong doakan ya suami saya. Sudah lama dia nggak mau ke gereja." Loh, kenapa? Nggak tahu tuh, saya ajak-ajak juga nggak mau. Coba nanti satu kali kalau saya ketemu suamimu, saya akan tanya ya. Lalu pendeta satu hari ketemu dengan suaminya. "Ayo Pak, ke gereja lagi. Istri Anda sudah bilang Anda malas ke gereja. Kenapa? Ada masalah apa?" Dia bilang, "Saya kesel sama istri saya Pak." "Loh, kenapa?" "Sebab dulu waktu kami baru menikah, kalau saya pulang dari kantor, anjing kami menyambut, menggonggong. Istri saya datang bawa sandal. Tapi setelah lama menikah, sekarang kalau saya pulang dari kantor, istri saya yang menggonggong, anjing kami datang bawa sandal." Rupanya istrinya terlalu banyak menggonggong, saudara sekalian, sehingga suaminya kesel. Nah, ada cerita yang lain. Ada satu kali suami yang mengeluh, "Pak Pendeta, saya ini heran karena istri saya itu sekarang malas ke gereja. Kenapa ya? Kamu doakan deh istri kamu itu ya, dan waktu kamu tidur kamu tumpang tangan dalam nama Yesus. Biar kamu bertobat." Begitu. Tapi supaya nggak ketahuan, kamu pelan-pelan ngomongnya dalam hati saja. Tumpang tangan pada kepalanya, pada badannya, pada kakinya, dan semuanya lah terserah kamu. "Oke," katanya. Saudara-saudara, bulan depannya istrinya setelah didoakan tumpang tangan ke gereja. Wah, luar biasa. Lalu pendeta tanya, "Ibu, kenapa lama nggak ke gereja tapi sekarang bisa ke gereja lagi?" "Suami saya yang berubah Pak Pendeta." "Loh, bukannya ibu yang berubah?" "Enggak, suami saya berubah. Karena kami sudah nikah 20 tahun lebih. Dulu suami saya mesra, suka pegang-pegang saya. Sekarang dia nggak pernah pegang-pegang saya. Tapi dalam beberapa minggu terakhir, dia mulai pegang-pegang saya lagi Pak," katanya. Ya, dia pikir saya sudah tidur, padahal tidak. Wah, kelihatannya dia berubah. Karena dia berubah, saya juga mau berubah. Rupanya saudara, istrinya salah paham. Suaminya mendoakan dengan menumpangkan tangan. Tapi oke lah. Intinya adalah kalau kita mau orang lain berubah, kita yang harus berubah terlebih dahulu. Dan saya tahu usaha kita sendiri untuk mengubah diri pasti akan gagal. Kecuali kita mengakui kepada Tuhan. Dan Tuhan memampukan kita. Saya tahu mengaku dosa itu sukar. Yesaya bisa saja menyalahkan lingkungannya. Dan dia tidak berkata, "Celaka aku binasa sebab aku najis bibir." Dia bisa bilang, "Celaka lingkunganku mempengaruhi aku sehingga aku menjadi orang yang penuh dengan kelemahan seperti ini." Tetapi Yesaya sadar bahwa dia yang harus bertobat, bukan orang lain. Ada pengakuan, maka ada penyucian. Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan ayat 6 dan 7 tadi berkata, seorang malaikat mengambil bara api dengan sepit dari atas mezbah dan mengenakan kepada mulut Yesaya. Dan dia berkata, "Dosamu diampuni." Kenapa yang dikenakan lidahnya dan dikatakan dosamu diampuni? Karena ada banyak orang berdosa karena lidah. Orang yang dapat mengontrol, mengendalikan lidahnya menurut Yakobus 3 ayat 2, itu bisa mengendalikan seluruh hidupnya. Saudara, mari kita terima karya Allah. Pertama, penebusan. Supaya kita sungguh bertobat lahir baru. Yang kedua, pengudusan. Karakter yang lama dibuang, karakter Kristus ada dalam hidup kita. Dan yang ketiga, baru pengutusan. Ayat 8 berkata, "Lalu aku mendengar suara Tuhan, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku?" Dengan mantap Yesaya berkata, "Ini aku, utuslah aku." Mungkin saudara bilang, "Saya kok nggak pernah dengar suara Tuhan audible langsung ya." Seperti Yesaya. Tapi saya mau bilang, ketika engkau membaca Alkitab, Tuhan berbicara kepada saudara. Yang penting bukan bagaimana caranya Tuhan bicara, tetapi apakah kita taat ketika kita tahu kehendak Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan. Kapan itu terjadi? Setelah Yesaya bertemu dengan Tuhan. Setelah wataknya diperbarui. Baru yang ketiga, Allah menyatakan kehendaknya supaya Yesaya termasuk kita
melayani Dia. Berarti ada 3 karya Allah yang kita harus alami, yaitu karya Allah bagi kita, itulah penebusan. Karya Allah di dalam kita, itulah pengudusan. Dan karya Allah melalui kita, itulah pengutusan. Mengapa Allah mengutus kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain? Karena Allah mau menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya. Agustinus pernah berkata, tanpa Allah aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tanpa aku Allah tidak mau berbuat apa-apa. Allah ingin menjadikan kita sebagai rekan kerjanya. Ibu Teresa dari Avila pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Mari kita menjadi kaki tangannya, menyalurkan berkat dan kasih kepada lingkungan kita. Oh saudaraku, marilah kita menjadi kawan sekerja Allah. Beritakanlah Injil. Injil adalah kabar baik bagi dunia yang sedang menderita dan penuh dengan masalah ini. Bagi wartawan, kabar buruk adalah kabar baik. Karena waktu dia dengar kabar buruk, wah bagus ini untuk dia masukkan di dalam sosial medianya atau dalam koran atau dalam majalah. Tapi bagi kita adalah pembawa, pemberita kabar baik bahwa orang berdosa yang bertobat, percaya kepada Yesus bisa diselamatkan, memiliki hidup yang kekal. Ayo kita beritakan Injil. Ada yang memberikan definisi pekabaran Injil seperti ini. Penginjilan artinya seperti usaha seorang pengemis memberitahu kepada temannya di mana mereka bisa makan. Kalau ada pengemis kelaparan, menemukan seseorang yang baik hati memberikan makanan, bukankah dia tidak boleh menutup mulutnya, berdiam diri, tapi dia juga harus memberitahu kepada yang lain. Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah air hidup. Mari kita memberitahukan kepada yang lain yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga dikenyangkan, dipuaskan, diselamatkan oleh Dia. Saya bertobat pada usia 15 tahun, setelah itu saya mulai melayani. Dan kemudian saya masuk ke sekolah Alkitab, dididik menjadi hamba Tuhan. Sampai sekarang saya menjadi pendeta. Saudara, saya tahu melayani Tuhan adalah sesuatu yang sangat indah. Tidak ada hidup yang lebih indah selain dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacitanya. Karenanya mari kita memberitahukan kepada teman-teman yang lain apa yang ada di dalam Injil Kristus. Kita diutus untuk memperdengarkan kabar sukacita kepada mereka. Saya pernah membaca satu kisah, ada seorang mahasiswa teologi yang namanya Markus ikut kelas homiletika, ilmu berkhotbah. Tapi dia itu merasa bahwa itu dia nggak punya bakat untuk berkhotbah. Jadi gemeter sekali dia untuk mempersiapkan bahan khotbah. Tapi waktu harinya tiba, dia harus berdiri di muka kelas dan berkhotbah. Langsung dia tanya begini kepada teman-temannya. Teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa yang saya akan khotbahkan? Teman-temannya bingung. Khotbah aja belum kok bisa tahu. Mereka bilang belum. Dan Markus bilang, kalau begitu Anda belum siap mendengarkan khotbah saya. Lalu dia duduk lagi. Dia nggak jadi khotbah. Dosennya marah. Kenapa kamu nggak jadi khotbah? Maaf dosen, saya belum siap. Oke ya, saya kasih kesempatan. Minggu depan kamu khotbah. Siap, katanya. Dia berusaha mempersiapkan diri 1 minggu. Tapi sulit, saudara. Jadi dia berdiri lagi di muka kelas pada hari yang ditentukan. Dia tanya pertanyaan yang sama. Apakah kalian sudah tahu apa yang akan saya khotbahkan? Nah, karena teman-temannya berbaik hati, dia ingin menolong Markus. Lalu mereka bilang, sudah, katanya. Dan Markus bilang, wah luar biasa, saya belum khotbah, kalian sudah tahu apa yang akan saya khotbahkan. Kalau sudah tahu, buat apa lagi saya khotbah? Dia duduk, saudara-saudara. Dosennya marah, dia bilang, minggu depan kalau kamu nggak khotbah, kamu gugur dari kelas ini. Saudara-saudara, jadi Markus mempersiapkan lagi. Dan minggu depannya ketika dia berdiri di muka kelas, teman-temannya sudah berunding bagaimana supaya Markus tidak gugur. Jadi sebagian akan menjawab A, sebagian akan menjawab B. Dan Markus ternyata benar memberikan pertanyaan yang sama. Apakah kalian sudah tahu apa yang akan saya khotbahkan? Sebagian berkata, sudah. Sebagian bilang, belum. Dan Markus kemudian bilang, kalau begitu tolong yang sudah tahu, beritahu kepada yang belum tahu. Dan dia duduk, saudara. Tapi hari ini dosen tidak marah,
Dosen malah bertepuk tangan dan dia bilang, saya dapat ide dari apa yang kamu katakan. Apa itu penginjilan? Yang sudah tahu, beritahu kepada yang belum tahu. Apakah saudara sudah tahu bahwa Yesus itu mati disalib untuk menyelamatkan manusia? Kalau Anda sudah tahu, beritahu kepada yang belum tahu agar mereka juga diselamatkan. Maukah saudara dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil? Maukah engkau berkata, ini aku, utuslah aku? Saya teringat ada sekelompok kaum bapa di Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat, yang pernah berdoa, Tuhan lawatlah kota kami dengan kasih-Mu, yang dampaknya akan mengalir ke seluruh dunia. Mereka berminggu-minggu, berbulan-bulan mendoakan doa yang sama. Lawatlah kami, dan biarlah dampaknya ke seluruh dunia. Pada musim gugur berikutnya pada tahun 1934, diadakan sebuah kebaktian kebangunan rohani. Dan ada seorang penginjil bernama Mordecai Ham yang menyampaikan firman di Charlotte, North Carolina itu. Banyak orang yang bertobat menerima Yesus. Salah satunya seorang anak remaja berusia 16 tahun. Anak dari salah satu bapak yang ikut berdoa, Tuhan lawatlah kota kami dengan kebangunan rohani. Dan anak itu kemudian menjadi seorang penginjil yang hebat. Billy Graham. Yang akhirnya berkhotbah kepada jutaan orang. Yang membawa dampak kebangunan rohani ke seluruh dunia. Hari ini maukah engkau berdoa, Tuhan lawat aku supaya melalui hidupku, melalui keluargaku, aku bisa sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Maukah engkau hari ini berkata, ini aku, utuslah aku untuk memberitakan kabar baik-Mu. Jangan bilang, ini aku, utuslah dia aja Tuhan, saya lagi repot. Karena Tuhan ingin jawaban dari saudara. Ini aku, utuslah aku. Ini doa saya, supaya saudara menjadi seorang yang membuka hati untuk dipakai membawa kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa untuk Anda, bagi saudara yang sungguh-sungguh ingin dijamah hatinya oleh Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami harus mengalami 3 karya-Mu dalam hidup kami. Penebusan, di mana kami meninggalkan dosa, lahir baru, percaya kepada Yesus. Pengudusan, di mana karakter kami yang buruk dibuang, diganti dengan karakter ilahi. Dan kami tahu setelah itu pengutusan. Kami dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Oh Tuhan, di sekitar kami masih banyak orang yang belum mengenal Engkau. Keluarga kami, teman-teman kami, lingkungan kami. Beri kami keberanian untuk menceritakan tentang kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan hari ini kami mau berkata, ini aku, utuslah aku bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati.